Shalom, berjumpa kembali dengan saya Evangelis Bayu Irawan di channel Pel2 KBTC. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari sebelumnya kita akan berdoa agar Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan bagi setiap kita. Tuhan, kami bersyukur karena rancangan-Mu itu ajaib bagi kami. Rancangan-Mu itu luar biasa bagi kami. Masa depan selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir menghadapi apapun hari-hari ini. Yang penting Tuhan menyertai kami. Yang penting Tuhan melindungi dan memberkati, itu cukup bagi kami Tuhan. Itu sebabnya biarlah hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengertian yang baru, urapan yang baru bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biar nama Yesus yang dimuliakan, yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitabnya. Alkitab kertas ataupun Alkitab yang di HP. Kita akan belajar satu ayat saja. Cukup satu ayat saja di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Dikatakan, tetaplah berdoa. Sekali lagi saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Tetaplah berdoa. Sangat singkat sekali ayat ini. Tidak bertele-tele, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Andai kata mau diselidiki, dikupas, kata dari tetaplah berdoa ini sangat-sangat luar biasa bagi saya sebagai hamba Tuhan secara pribadi. Sejauh mana hari-hari ini Anda mau tetap berdoa? Sepenting apakah arti kata doa bagi saudara? Ada sebagian orang yang mungkin berdoa ketika hanya pada saat berada di dalam masalah baru mulai rajin berdoa. Ada juga sebagian orang ketika tidak ada masalah, maka orang tersebut tidak pernah berdoa. Ayat ini berkata tetaplah berdoa. Berarti mengandung arti komitmen dan konsisten di dalam ayat 17 ini. Dengan kata lain, apapun yang dialami, apapun yang terjadi, berdoa itu harus tetap konsisten. Mungkin situasinya baik-baik saja, atau situasinya kurang mengenakan, tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa, maka saudara dan saya akan mengalami komunikasi yang tidak pernah berhenti dengan Bapa kita di sorga. Jadi kata-kata doa di sini bukanlah biasa, hanya sekedar seperti itu saja. Tetapi ini merupakan unsur yang sangat penting sekali. Dan saya ingin berkata, gereja Tuhan yang tidak pernah berdoa adalah gereja Tuhan yang sangat rentan dan yang sangat lemah dihancurkan oleh tipu daya iblis. Karena gereja Tuhan yang tidak pernah berdoa berarti tidak memiliki suplai rohani dari sorga. Bagaimana mau kuat di dalam mengatasi pencobaan? Bagaimana mau berkemenangan saat mengatasi masalah?
kalau gereja Tuhan tidak pernah berdoa, jarang berdoa, hanya Senin dan Kamis berdoanya? Bagaimana iman mau bertumbuh kalau gereja Tuhan sama sekali tidak pernah berdoa? Berdoanya hanya ketika mengalami masalah, tapi waktu tidak ada masalah, maka tidak pernah berdoa. Karena ayat ini berkata tetaplah berdoa. Jangan sampai kita berdoa hanya waktu terpepet. Waktu kepepet baru menjerit sama Tuhan, Tuhan tolong. Mulai berdoa puasa, masalah, ada hutang banyak, saldo tinggal sedikit di ATM, kiriman dari orang tua mulai mandek gitu kan. Masalah di kerjaan, masalah di sekolah, masalah di berbagai segi, baru kemudian kita menjerit sama Tuhan, mulai rajin berdoa, bahkan bukan hanya rajin berdoa, mulai ditambah dengan berpuasa. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita bukan hanya sekedar berdoa, tetapi sungguh-sungguh berdoa. Menempatkan doa itu di dalam posisi urutan yang pertama dalam kehidupan kita. Bukankah kita pernah membaca ayat yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, berarti di situ saudara dan saya sedang menghidupi kehidupan doa. Karena hanya dengan berdoalah anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan bisa menemukan kerajaan Allah dalam kehidupannya. Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang kuat di tengah badai ketika kita memiliki kehidupan yang konsisten di dalam doa. Jam berapa, Pak, yang terbaik untuk berdoa? Memang kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal 1, kalau tidak salah, saya lupa lagi ayatnya, ayat 13, dikatakan bahwa pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangun pergi keluar untuk berdoa di gunung waktu itu. Memang waktu yang terbaik menurut saya untuk berdoa adalah pagi hari. Ini menurut saya Bapak Ibu. Karena saat pagi hari kita bangun, belum disibukkan oleh kegiatan apapun juga. Dan saat itu merupakan saat yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah, berdoa, mencurahkan segenap isi hati kita saat pagi hari. Berbeda ketika waktu sudah semakin siang, sore, maka saudara dan saya akan disibukkan dengan berbagai macam rutinitas, saudaraku. Ketika pagi hari saudara dan saya datang di hadapan Tuhan, berlutut, memuji, menyembah, 30 menit, 40 menit, disitulah maka hadirat Tuhan, sukacitanya, damai sejahteranya akan memenuhi hati saudara dan saya. Ibarat HP yang baterainya kosong, saat saudara dan saya berdoa di pagi hari, kita akan mengalami diisi kembali oleh kekuatan Tuhan. Diisi oleh pengurapan Tuhan. Diisi atau dibekali oleh hadiratnya. Sehingga engkau dan saya akan dimampukan hari itu mengatasi berbagai macam tantangan, mengatasi berbagai macam persoalan. Ketika kita mulai mencari wajahnya di dalam doa saat pagi hari. Jadi memang waktu yang terbaik menurut saya Bapak Ibu, pagi hari. Jam berapa Pak pagi hari? Kalau agama Muslim aja mereka bisa mencari berdoa kepada Tuhannya jam 4:30, jam 4. Masa kita gereja Tuhan, kita bisa kalah. Jam 4, apakah saudara mungkin masih ngorok? Masih enak di tempat tidur? Masih bermimpi mungkin di tempat tidur?
Doa tanpa pengorbanan kita tidak akan bisa berdoa, Bapak Ibu. Coba kalau saya ilustrasikan, misalkan gubernur ingin bertemu dengan saudara. Apakah saudara tidak akan memprioritaskan? Gubernur mau bertemu dengan saudara pukul sekian di tempat ini. Saya yakin 1 jam, 2 jam sebelumnya Anda sudah mempersiapkan semuanya sedemikian rupa agar pertemuan itu tidak batal dan jangan sampai Anda terlambat. Apalagi untuk Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita belajar orang Muslim aja, mereka setiap hari adzan jam 4:30 kalau tidak salah. Mereka konsisten, mereka bayar harga. Ngantuk nggak ngantuk pasti. Kalau saudara belum terbiasa bangun pagi pasti ngantuk. Tetapi ada harga yang dibayar untuk mengenal Tuhan. Ada pengorbanan ketika saudara dan saya mau bertumbuh semakin kuat lewat doa. Tidak terbiasa bangun pagi, paksa, disiplinkan, latih. Dan saya percaya, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Paksa, dilatih. Nggak ada yang instan, saudaraku, untuk mengenal Allah nggak ada yang instan. Menjadi gereja yang kuat, menjadi orang Kristen yang tidak terombang-ambing, tidak ada yang instan. Anda harus berlutut setiap hari, bayar harga. Saya pernah mendengar kesaksian hamba Tuhan yang baru berkunjung dari Korea. Ini waktu masih di zaman Paul Yonggi-cho masih muda-mudanya. Bapak Ibu tahu hamba Tuhan dari Korea, Paul Yonggi-cho, yang beliau sudah almarhum ya hari ini. Hamba Tuhan ini berkata mereka kaget. Waktu mereka berkunjung ke gerenya Paul Yonggi-cho kira-kira tahun 95-an, antara 90-95. Jam 4 pagi itu gereja penuh. Dengan orang-orang yang menyanyi memuji Tuhan. Penuh jam 4 pagi, saudara bayangkan. Dari mulai nenek, kakek, bapak, ibu, bahkan sampai remaja. Penuh itu gereja. Wow. Ada yang berbahasa lidah. Ada yang tersungkur, ada yang memuji, ada yang berlutut. Semua orang sibuk jam 4 pagi untuk berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita hari ini, Bapak Ibu? Kehidupan doa kita. Apakah mulai pudar? Atau tetap semangat? Tetap konsisten? Tetap menyala-nyala? Mari biarlah ayat ini berkata, tetaplah berdoa. Itu menjadi satu perkataan yang powerful di dalam roh kita. Sesibuk apapun, Anda harus berdoa. Sesusah apapun, Anda harus berdoa. Sesenang apapun, Anda harus berdoa. Lagi sakit, berdoalah. Lagi nggak punya uang, berdoalah. Lagi banyak duit mungkin, berdoalah. Kondisi apapun yang terjadi, yang Anda alami, tetaplah berdoa. Karena dari situ kita akan menemukan satu kehidupan yang luar biasa bersama Tuhan. Saudara tahu Nabi Daniel, dia sehari 3 kali berdoa menghadap Yerusalem. Bapak Ibu baca kisah Daniel ini sungguh luar biasa. Sehingga dicatat di dalam Alkitab bahwa Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Rohnya luar biasa Bapak Ibu, bukan tubuhnya. Rohnya yang luar biasa. Ternyata itu datang dari kebiasaan Daniel berdoa sehari 3 kali, saudara. Bayangkan, ketika dia bukan siapa-siapa, masih jadi orang pembuangan di Babel, saudaraku. Dia ditawan, dia tetap berdoa. Dan ketika Tuhan mengangkat Daniel, dia tetap berdoa. Ketika dia masuk gua singa, dia tetap berdoa. Ketika orang-orang memfitnah hidupnya, Daniel tetap berdoa. Bagi Daniel, doa adalah segalanya. Bagi Daniel, tanpa doa, hidupnya hancur. Bagi Daniel, tanpa doa, hidupnya akan kehilangan arah. Hal yang sama harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini.
dunia semakin sulit, tantangan semakin besar, Anda berhenti berdoa, saya ingin berkata, Anda akan kehilangan kehidupan, kekuatan, tidak akan pernah mengalami mujizat, tidak akan pernah mengalami berkat yang full dari Tuhan kalau Anda berhenti berdoa. Jadi ayat ini berkata sungguh luar biasa. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ketika Anda di bawah, ketika diangkat Tuhan, ketika mulai diberkati, ketika mulai makmur, jangan sampai doanya kendor, saudara. Jangan sampai dibutakan oleh berkat materi, atau jangan sampai dibutakan oleh situasi yang susah. Itu hanya sekedar situasi. Ketika kita menempatkan doa adalah segalanya. Dengan kata lain, kita berkata Tuhan Yesus adalah segalanya. Karena di dalam doa, saudara dan saya sedang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menikmati pribadinya. Menikmati anugerahnya every day. Menikmati kebaikannya. Orang yang konsisten berdoa, maka hidupnya akan semakin lama semakin kudus, saudara. Betul. Karena Tuhan sendiri yang mengubah orang itu di dalam doa. Orang yang konsisten berdoa, karakternya akan semakin dirubah oleh Tuhan. Yang tukang marah-marah, tukang bohong, maaf bicara. Mungkin yang karakternya yang buruk-buruk gitu ya, semakin konsisten di dalam doa. Maka karakternya akan dirubah oleh Tuhan. Anda mengeluh hari ini dengan beratnya tekanan, naikkan doamu. Mungkin ekonomi agak seret, penghasilan agak berkurang. Atau hari ini mungkin saudara mengalami pemecatan PHK di pekerjaan. Naikkan doamu. Dengan doa saudara dan saya, kita akan menghancurkan tipu daya setan. Kita akan menghancurkan, mematahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau merebut imanmu. Yang mau berusaha mencuri damai sejahteramu. Hanya dengan doa, saudara. Engkau dan saya akan menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah luar biasa. Seperti Daud. Bayangkan ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Bapak Ibu mungkin masih ingat cerita ini. Ketika Goliat menghadapi Daud, Alkitab berkata, anjingkah engkau? Goliat berkata kepada Daud, sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Emangnya gua siapa? Gitu kan. Dengan bahasa sehari-hari. Nggak kira-kira lu Daud. Masa mendatangi gua hanya dengan sekedar tongkat? Makanya Goliat berkata, anjingkah aku? Goliat belum tahu. Daud adalah orang yang konsisten berdoa. Daud adalah orang yang hidup di dalam doa. Dia nggak tahu, Goliat nggak tahu, saudaraku. Dan ketika Daud mengambil batu umban di sungai, saudara, itu yang luar biasa. Pasti kita ingat kisah ini. Ketika dia mengayunkan ketepelnya itu, saudaraku. Dan bes! Itu masuk batu ke jidatnya Goliat. Saat itu juga langsung beng! Jatuh dalam hitungan menit, saudaraku, yang namanya Goliat. Kalau saudara baca, itu senjatanya itu berapa kilo tombaknya ya. Belum baju zirahnya, tingginya itu. Mungkin 2 meter lebih atau 3 meteran. Karena Goliat adalah salah satu keturunan raksasa. Hanya dengan seorang yang bernama Daud, penggembala kambing, domba, Daud bukan siapa-siapa, Daud tidak terkenal, Daud bukan prajurit perang karena memang dia bukan disiapkan untuk prajurit perang. Daud hanyalah gembala, Bapak Ibu, gembala. Tetapi kita melihat setiap hari Daud itu berdoa. Dia ngalamin Tuhan. Dia hidup di dalam hadirat Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dan inilah yang membuat nama Daud, seseorang Daud, menjadi luar biasa saat berhadapan dengan Goliat. Imannya melesat.
Mungkin melihat fisiknya, wow, tinggi besar. Tetapi Daud tidak melihat fisik, karena di dalam dirinya rohnya sama dengan Daniel, rohnya luar biasa. Hari ini engkau dan saya harus memiliki roh yang luar biasa. Menghadapi ketakutan dari dunia, menghadapi situasi yang tidak menentu dari dunia ini. Kalau Anda dan saya tidak tetap berdoa, saya ingin berkata, hancurlah kita sebagai gereja Tuhan. Maka saudara dan saya akan terbawa arus. Gampang panik, gampang takut, gampang khawatir, stres, depresi. Lama-lama apa saudara? Stroke, apalagi. Ada hamba Tuhan pernah berkata 3S. Apa? S yang pertama, stres. S yang kedua, stroke. S yang ketiga, stop. Alias meninggoy, saudaraku. Alias meninggal. Dan saya berharap, saya berdoa hari ini saudara tidak mengalami hal itu. Makanya Bapak Ibu jangan anggap remeh perkataan doa ini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau saudara mau belajar, orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang berdoa setiap hari. Orang-orang yang tidak pernah melalaikan doanya dalam hidupnya. Mulai dari Abraham, mulai dari Nuh, mulai dari Henok, bahkan tentang Henok ini saudaraku, Alkitab berkata 300 tahun Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Buset. 300 tahun saudara. Hari ini umur kita berapa sih? Paling top mungkin cepet alias 100. Adakah di dalam hati kita terbakar untuk konsisten, untuk komitmen, untuk berdoa mengenal Tuhan lebih lagi? Kalau nyanyiin lagunya kan gampang. Lebih dalam lagi. Tapi doa nggak pernah. Baca firman nggak pernah. Nyanyi itu berbeda waktu kita berdoa, saudara. Ada hal yang berbeda sekali waktu saudara bernyanyi di gereja bersama-sama mungkin dengan yang lain. Dengan saudara sendiri di rumah, bangun pagi hari, mulai berlutut sama Tuhan. Oh, itu jauh berbeda sekali. Dan saya ingin berkata, pengenalan saudara akan Tuhan akan semakin dalam ketika kita tetap berdoa, konsisten, komitmen kepada Tuhan. Saya ingat hamba Tuhan George Muller namanya saudara. Mungkin saudara pernah mendengar hamba Tuhan George Muller. Di dalam kesaksiannya dia berkata bahwa dia adalah seorang yang hancur hidupnya. Terikat dengan pornografi, judi, dan kenakalan yang pada umumnya saudaraku. Dia berkata bahwa aku adalah seorang cabul, aku adalah seorang yang rusak parah. Tapi suatu saat George Muller mengalami jamahan Tuhan, dia bertobat. Kemudian singkat cerita, George Muller akhirnya mendirikan yayasan yatim piatu, saudara. Dia tergerak di dalam hatinya untuk mendirikan yayasan yatim piatu. Dimulai dari puluhan orang, ratusan orang, sampai yatim piatu ini mencapai 2.000 orang. Dan yang luar biasa saya belajar dari hamba Tuhan ini, dia tidak minta-minta. Dia tidak buat proposal, Bapak Ibu. Dia hanya menghidupi ayat ini, tetaplah berdoa. 2.000 yatim piatu membutuhkan makan setiap hari. Dan George Muller hanya mengajarkan, pray, pray, berdoa, berdoa, berdoa. Bayangkan, dia tidak mengajukan proposal kepada pemerintah maupun kepada gereja-gereja yang lainnya. Dan setiap kali keajaiban terjadi, ada yang mengetuk pintu, tok, 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 membawa berkarung-karung beras. Kalau di sana apa ya? Gandum gitu ya. Ya seperti itulah. Berkarung-karung berkat misalkan untuk mereka makan, saudara. Di Inggris. Wah, luar biasa. Dan itu didapatkan hanya dari doa dan percaya kepada Tuhan. Waktu saya membaca kisahnya itu, sampai sekarang kisah itu membekas dalam hidup saya, saudara. Kalau engkau ingin mengalami keluar biasaan Tuhan, tetaplah berdoa. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini. Apapun kondisi yang kita alami hari ini, mungkin sedih, gak punya uang,
ditinggalin teman, ditinggalin orang tua. Berdoa, karena doa akan menembus langit, doa akan menembus tembok. Dimanapun Anda berada, doa itu akan sampai kepada Tuhan. Dia maha mendengar, ingat, Dia maha kuasa. Bahkan saudara membaca tentang kisah Tuhan Yesus, sampai akhir hidupnya Alkitab berkata dia mencucurkan air mata darah dan sambil berdoa, saudara. Waduh, luar biasa. Hari ini kita jangan harap mengalami mujizat Tuhan. Jangan harap mengalami kesembuhan Tuhan. Jangan bermimpi mengalami pertolongan Tuhan. Kalau yang hanya diandalkan adalah kekuatan kita, koneksi, uang, dan saudara nganggap remeh tentang doa. Kita harus bertobat sebagai gereja Tuhan. Mulailah memiliki hubungan yang dalam lewat doa-doamu setiap hari. Dan jangan pernah berhenti berdoa sebelum Tuhan memanggil kita, saudaraku. Bahkan di sorga nanti pun kita akan bertemu muka dengan muka bersama Tuhan. Memujinya, menyembahnya, mengagungkannya, saudaraku. Doa merupakan soko guru atau pilar dalam kehidupan gereja Tuhan. Tanpa doa tidak akan ada kebangunan rohani, baik secara pribadi maupun secara korporat, saudaraku. Tanpa doa tidak akan ada pertobatan. Tanpa doa tidak akan ada pemulihan. Tanpa doa, kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang berjalan di dalam kegelapan. Menjadi orang-orang Kristen yang gersang, kering. Gak ada bedanya dengan orang-orang dunia, saudara. Tapi ketika kita mulai konsisten, komitmen, mulai bergerak, hari ini, detik ini, mau menyelam lebih dalam di dalam sungai hadiratnya Allah lewat doa-doa kita, lewat pujian, lewat penyembahan, saudara. Maka kita akan melihat, merasakan, mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Dunia mungkin boleh mempengaruhi, iblis mungkin boleh menggoda, tapi engkau dan saya dengar baik-baik. Kita akan menjadi prajurit Tuhan seperti Daud yang gagah perkasa. Menghancurkan Goliat, membunuh Goliat. Karena saudara memiliki roh yang luar biasa. Maka dari itu, tetaplah berdoa. Konsistenlah berdoa. Berkomitmenlah berdoa seperti Daniel. Waktu menjadi budak dia berdoa, bahkan ketika Tuhan angkat menjadi wali negeri dia tetap berdoa sehari 3 kali. Raja berganti, saudaraku, dari Raja Darius, kemudian raja selanjutnya. Saudara baca kisah Daniel, dia tetap berdoa. Wow, luar biasa. Karena orang yang sungguh-sungguh memprioritaskan doa dalam hidupnya, berarti orang tersebut adalah orang yang sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekunda sikiniamo samparala papata kasih. Tuhan, terima kasih. Kami belajar hari ini tentang doa ya Tuhan. Berikan kami roh, berikan kami kekuatan, berikan kami Tuhan kemampuan agar kami tetap berdoa dalam situasi apapun juga hari-hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan, tolong kami. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak berdaya. Satu hal, ketika kami berjalan sendiri maka hidup kami hancur, Bapa. Itu sebabnya hamba berdoa buat para pendengar dimanapun mereka berada, Bapa. Mari jamah, pulihkan, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Agar mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Memiliki kehidupan doa dimulai dari sekarang Bapa. Taruhkan api-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Taruhkan api-Mu Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang hari ini terlilit masalah, Kau buka jalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jika saudara-saudari terberkati dengan firman Tuhan ini atau dengan channel ini, silahkan like, subscribe, share, dan komen. Oke, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.